materi-materi Pesamuan Agung yang tujuannya membaca situasi kondisi keumatan internal kita, umat Hindu, kemudian situasi dan kehidupan kita sebagai warga negara, berbangsa bernegara. Tema Pesamuan Agung kali ini adalah meneguhkan dharma agama dan dharma negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab dan inklusif. Apa yang kita rancang keputusannya di Pesamuan Agung ini itu bisa menjawab tantangan keumatan kita. Ya, itu yang kita harapkan terkait dengan grand design. Tentu nanti kita punya rancangan. Nanti kita akan challenge kepada peserta. Mereka yang lebih tahu kondisi daerah, misalnya oleh presiden daerah, kemudian organisasi-organisasi Hindu tingkat nasional juga bisa memberikan masukan. Sehingga terkait dengan grand design itu kan kita punya target-target ya yang sudah kita rancang. Om Swastiastu. Halo Sobat Baskara dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Virgi Eka dalam Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Pada episode kali ini kita tentu masih akan membahas mengenai Pesamuan Agung ya. Salah satu event yang sangat penting nih untuk umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Nah, salah satu pembahasan menarik dalam Pesamuan Agung itu adalah rancangan GDHDI. Nah, apakah itu GDHDI? Pastinya sahabat Baskara ada juga yang belum tahu kan. Nah, pada episode kali ini saya juga sudah dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang pastinya akan mahir dan kita bisa mengulik nih tentang GDHDI ini sebenarnya apa. Kita sudah kedatangan Bapak Inyoman Gede Agus Asrama. Swastiastu Pak. Swastiastu Virgi. Gimana kabarnya Pak? Astenggara baik, selalu baik. Selalu baik. Jadi sahabat Baskara, beliau ini adalah Ketua Panitia Pesamuan Agung 2025 PHDI ya Pak. Tepatnya Ketua Steering Committee. Ketua Steering Committee. Panitia pengarah. Iya. Yang menyiapkan materi Pesamuan Agung. Iya. Gitu. Gimana aktivitas belakangan ini Pak? Ya, tentu semenjak 3 bulan terakhir ya, itu kita menyiapkan materi-materi Pesamuan Agung yang tujuannya membaca situasi kondisi keumatan internal kita, umat Hindu, kemudian situasi dan kehidupan kita sebagai warga negara, berbangsa bernegara. Jadi ini harus kita potret kondisi terkini dari situasi kebangsaan dan kondisi internal umat, dan kita merancang materi yang harapannya bisa menjawab tantangan itu. Begitu, Virgi. Iya, jadi Pesamuan Agung ini isinya membahas materi Pak ya, terkait dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita merancang materi Pesamuan Agung ini yang kaitannya dengan konteks berbangsa bernegara, karena tema Pesamuan Agung kali ini adalah meneguhkan dharma agama dan dharma negara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil, beradab dan inklusif. Wah, gitu. Keren banget ini. Ini semakin membuat generasi muda bersemangat nih Pak untuk mencapai masa kemasan Hindu ke depannya ya. Betul. Jadi Indonesia Emas itu di tangan Gen Z, di tangan Virgi dan teman-temannya dan adik-adiknya mungkin ya, dan juga kakak-kakaknya yang Gen Z milenial itu bagian penting dari bonus demografi, di mana mereka harus menjadi bagian penting dari kemajuan bangsa kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Begitu. Iya, jadi ngomongin Pesamuan Agung kan salah satu materi bahasannya itu adalah rancangan Grand Design Hindu Dharma Indonesia, Pak. Nah, tentunya sahabat Baskara ataupun Gen Z, pemirsa di luar sana pasti banyak yang belum tahu, Pak. Nah, kira-kira GDHD ini sebenarnya apa, Pak? Baik, Grand Design itu sama seperti kita berbangsa bernegara. Kalau zaman Orde Baru itu mungkin Virgi belum tahu ya. Zaman Orde Baru belum lahir ya. Jadi kalau zaman Orde Baru itu kita bangsa Indonesia itu punya yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu
bagaimana bangsa ini dibawa, ada haluannya secara jangka panjang, dan bagaimana mencapainya dalam 5 tahun perjalanan bangsa ini begitu. Nah, demikian juga Hindu juga ingin mendesain masa depannya sendiri, karena yang mengerti tentang tujuan kita sebagai umat Hindu, ya kita orang sebagai umat Hindu begitu. Betul. Maka melalui kolaborasi antar organisasi Hindu, semuanya yang memiliki peran-peran di tingkat masing-masing atau di sebagaimana visi misi organisasi itu, misalnya dalam konteks kepemudaan, dalam konteks mahasiswa, pembinaan wanita begitu atau kepanitiaan, dan juga dalam konteks ekonomi dan pendidikan misalnya Prajaniti. Nah, ini yang kita kolaborasikan. Kenapa kolaborasi? Karena salah satu warisan budaya di luhung bangsa kita adalah mengenai kolaborasi. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari nenek moyang kita, itu namanya gotong royong. Betul. Nah, jadi bergotong royong mencapai visi misi dan tujuan bersama. Pastilah kalau umat Hindu moksartam ya ceti dharma. Jadi bagaimana mencapai itu, tentu kita harus menjadi generasi yang literat, kemudian berpendidikan sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat, dengan sumber daya yang unggul ya, dengan berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan di jalan dharma, pasti manusia-manusia ini tuh menjadi generasi yang unggul yang bisa berkontribusi terhadap kehidupan bangsa dan negara, di kehidupan bermasyarakat, sosial kemasyarakatan di internal umat Hindu, dan menjadi contoh bagi warga negara lain bagaimana kita berkontribusi bagi bangsa dan negara, termasuk mungkin kalau di tataran global, kalau kita sudah punya generasi yang hebat-hebat ini, bisa kita upgrade kemampuannya. Tidak hanya mampu di Indonesia bersaing, tapi bisa menjadi mengisi peran-peran global di mana umat Hindu menjadi bagian tidak terpisahkan dari peradaban dunia ini, begitu ceritanya. Iya, jadi cukup menarik ya. Memang cara mencapainya itu kita cukup, itulah kenapa harus ada grand design. Karena untuk mencapai goal atau tujuan kita bersama, itu harus kita duduk bersama, mendesain bersama. Nah, ketika kita sudah mendesain bersama, maka apa yang menjadi peluang kita, kendala kita, kelemahan kita, kemudian keunggulan kita, itu kita bersama-sama mendiskusikan, kemudian bagaimana melakukan strategi, bagaimana mengoptimalkan kemampuan kita, kemudian memitigasi risiko, kemudian kelemahan-kelemahan kita, bagaimana caranya kita menyempurnakan kelemahan kita sebagai perjuangan komunal untuk mencapai tujuan bersama tadi itu. Gitu. Jadi memang bicara grand design itu nggak habis 2-3 jam, bisa seharian. Harus lebih banyak lagi waktunya untuk membahas ini ya. Nah, tadi Virgi menyampaikan di Pesamuan Agung kenapa membahas grand design begitu. Karena grand design yang kita rancang di 2011 itu, jadi ini juga produknya Pesamuan Agung, grand design ini bersama organisasi Hindu tingkat nasional, di mana pada saat itu grand design dideklarasikan, kemudian merancang program jangka panjang Grand Design Hindu Dharma Indonesia. Nah, di Pesamuan Agung kali ini, karena rancangan Grand Design itu dibuat di 2011, di mana situasi dan kondisinya berbeda dengan yang ada hari ini, karena hari ini kita tahu teknologi sedemikian masifnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ada AI gitu kan, iya, betul. Revolusi industri, kemudian civil society 5.0, di mana kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini dengan disrupsi seperti itu harus menyesuaikan diri. Termasuk grand design kita juga harus menyesuaikan. Misalnya yang kita rancang dalam grand design Indonesia Emas 2045 ini, kita juga merancang bagaimana generasi muda kita siap dalam berkompetisi di dunia global dengan era digital saat ini. Nah, contohnya bagaimana pendidikan itu harus didesain
berlandaskan STEM. STEM itu teknologi, informasi, matematik dan engineering, berlandaskan Dharma itu. Jadi hari ini semuanya basisnya STEM. Bahwa kadang-kadang ilmu sosial pun itu tetap sentuhannya STEM begitu hari ini, karena eranya era digital, era komputasi di mana algoritma berpikir kita tuh dibaca oleh mesin, oleh gadget kita begitu. Maka kita juga harus mampu mengimbangi sebagai manusia begitu, agar kita yang menjadi kendali atas teknologi, bukan kita dikendalikan oleh teknologi itu sendiri gitu. Kira-kira demikian, Pak. Iya, berarti rancangan GDHDI yang akan dibahas pada Pasaman Agung ini lebih merelatekan dengan perkembangan zaman saat ini. Relate saat ini, dan kita membuat rencana jangka menengahnya. Bagaimana kita juga bangsa Indonesia kan punya visi visi Indonesia Emas 2045. Nah, kita umat Hindu juga merancang bagaimana umat Hindu juga bisa berperan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana rancangan grand design kita akan kita sesuaikan targetnya di 2045 seperti apa. Tentu inline dengan target punya pemerintah gitu ya. Sehingga antara pemerintah dengan kita sebagai bagian yang terpisahkan dari komponen bangsa ini bisa inline mewujudkan Indonesia Emas. Di satu sisi kita juga bisa mendesain diri kita menuju 2045 yang lebih adil, lebih beradab dan inklusif begitu, kira-kira demikian. Sesuai tema Pasaman Agung ya Pak ya. Iya, jadi ini cukup menarik Pak ya. Jadi dari 2011 kemudian di tahun 2025 tahun ini itu kan akan dibuat sampai 2045. Kan tadi Bapak bilang per 5 tahun dibuat. Apa bedanya Pak 2011 sampai sebelum 2025, kemudian dari 2025 ke 2045 selain perbedaan perkembangan zaman yang dimasukkan? Jadi waktu kalau bicara tahapan-tahapan kita sebagai agama gitu ya di Indonesia, periode 59 misalnya sampai 2011 itu periode membangun kelembagaan. Jadi waktu itu kan organisasi Hindu bisa dihitung dengan jari. Nah, periode itulah agama Hindu diakui, kemudian dengan pengakuan agama kita memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, membentuk wadah organisasi sesuai dengan masing-masing segmen warga negara Indonesia beragama Hindu. Ada segmen mahasiswa, ada segmen pemuda, ada segmen wanita Hindu, ada segmennya ormas yang berbasis pendidikan begitu, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana transformasi pariwisata itu sendiri di periode tersebut. Nah, itu periode penguatan kelembagaan sampai di 2011. Kemudian 2011 sampai 2020 gitu. Itu ada periode di mana kita meningkatkan peran kita dalam berkontribusi karena organisasi terbentuk, maka revitalisasi organisasi, meningkatkan peran dari yang sudah lahir, kemudian seperti halnya kita manusia setelah lahir mampu berdiri, berbuat, kemudian berkontribusi bagi bangsa dan negara begitu tahapan-tahapannya. Nah, ini tahapan tahun 2025 ini adalah tahapan di mana seharusnya kita sudah mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara, dan kita sudah menyiapkan diri kita menjadi organisasi mandiri. Itu rancangan grand design kita sebenarnya gitu. Nah, oleh karena peran itulah kita di Pasaman Agung di 2025 ini menegaskan peran itu, kemudian mengadjust atau mengcustomize lah istilahnya rancangan kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada begitu, Virgi. Iya, bagaimana proses pengawalannya Pak? Jadi ketika dibahas pada saat Pasaman Agung, pastinya yang membahas ini kan dihadiri juga ya Pasaman Agung oleh seluruh PHDI seprovinsi, provinsi se-Indonesia. Bagaimana proses pengawalannya? Apakah ketika dibahas kemudian dari PHDI provinsi ini akan menyalurkan atau mengawal ke bawah
bagaimana proses pengawalannya dari pusat ke provinsi nih Pak, ataupun sampai ke bawah-bawahnya? Jadi mulai dari proses perancangannya sendiri, materi Pesamuan Agung di 2025 ini sudah kita sosialisasikan sebelumnya. Kita belanja masalah dulu ke daerah-daerah begitu ya, dengan seluruh komponen umat, termasuk Parisade Provinsi dan juga organisasi Hindu tingkat nasional seperti WHDI, Prajaniti, kemudian Pradah, KMADI, kemudian ada Pandu Nusa, P3I, Dosen Hindu Indonesia, gitu, PSN. Nah, itu juga stakeholder yang kita ajak berembuk dalam merancang materi-materi Pesamuan Agung kali ini. Termasuk dalam proses penyempurnaannya, kita juga melaksanakan focus group discussion yang dilaksanakan di Bali. Kenapa di Bali? Karena Bali menjadi salah satu barometer umat Hindu Indonesia. Nah, di situ kita melaksanakan FGD di salah satu kampus di Bali, di Undiknas, dan di sana juga kita mengundang forum rektor, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat, dan di sana kita juga mendapatkan masukan yang berharga untuk penjemuran materi yang kita telah rancang. Begitu, Virgi. Iya, jadi proses pengawalannya ini sampai ke bawah-bawah juga Pak ya? Jadi dalam Pesamuan Agung inilah, dengan kehadiran Parisade Provinsi itu, program yang kita rancang bersama ini, termasuk Parisade daerah juga ikut, Parisade Provinsi, ya, dengan keterlibatan merancang sebuah program bersama, tentu dampaknya kita harapkan setelah Pesamuan Agung ini hasil-hasil itu bisa diimplementasikan sampai ke level terkecil lingkungan organisasi kita, provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, bahkan kalau di Bali itu banjar sampai adat, dan itu sampai level keluarga begitu. Harusnya itu program ini bisa diimplementasikan, dibumikan lah kira-kira begitu. Iya. Jadi gimana Pak kalau semisal ada GDHDI yang dibuat oleh dari PHDI provinsi nih Pak, khususnya untuk bisa mencapai GDHDI pusat secara nasional, karena mau bagaimanapun ketika dibuat dalam tataran yang lebih kecil itu pasti akan lebih detail sesuai dengan permasalahan yang ada di provinsi itu sendiri. Gimana nih menurut Bapak kalau misalnya ada nih yang mau buat kayak gitu nih? Ya, ini sebenarnya gini Virgi, keberhasilan grand design itu ketika organisasi-organisasi ini mampu berperan sesuai dengan visi misi tupoksinya masing-masing. Nah, kalau mereka sudah bisa berperan, maka sebenarnya grand design bisa agak mundur sedikit langkahnya gitu. Karena mereka memang tujuan grand design itu kan mengkolaborasikan organisasi ini supaya mereka bisa mandiri, kemudian berkontribusi, berperan sesuai dengan visi misi organisasi masing-masing begitu. Nah, kalau misalnya ada ide grand design di daerah, karena memang daerah itu punya kekhasan, problem atau keunggulan malah gitu, boleh juga begitu. Cuman memang grand design ini kan sifatnya ad hoc begitu, bukan sebuah ormas keagamaan. Dia sifatnya tim koordinatif sifatnya, di mana yang dikoordinasikan itu para organisasi yang memang sudah punya peran begitu. Sebenarnya kita tugasnya mengkolaborasikan saja gitu. Tetapi kalau ada peran itu yang ingin dibangun di daerah untuk bisa memotret dan juga lebih fokus menajamkan apa potensi daerah, kemudian spesifik mungkin ada problem yang ingin disolusikan begitu, atau ada sesuatu hal keunggulan yang ingin ditonjolkan begitu, bisa juga. Nah, tentu dengan tetap dengan siapa? Dengan kolaborasi dengan organisasi-organisasi daerah gitu. Kalau di pusat mungkin dengan organisasi di nasional, di daerah itu mungkin dengan organisasi di daerah yang masuk dalam Grand Design Hindu Dharma Indonesia gitu. Ada 10 organisasi yang sekarang ini telah berkomitmen menjadi bagian dari rancang bangun bersama kita di Grand Design Hindu Dharma Indonesia begitu. Iya jadi karena Grand Design ini kan tujuannya untuk mencapai tujuan Hindu
yang di akhir itu kan. Iya, Iya, iya. jadi kalau Virgi nih di daerah terutama di NTB, eh, kita tuh sebagai organisasi cukup sering kumpul beli, terutama organisasi yang tercantum lah dalam Grand Design itu 10 organisasi itu gitu. Jadi kita punya tugas, punya PR gitu, ada tujuan akhir yang ingin kita capai gitu. Dan kadang ada juga yang masih bingung, ini prokernya diambil sama ini prokernya diambil sama ini gitu kan, artinya kan belum bisa tercapai gitu, tapi kita punya tugas Bli. Misalnya kayak mahasiswa KM HDI, karena Virgi juga KM HDI kan Bli. Jadi kita diberikan PR yang cukup besar untuk membuat mahasiswa ini menyiapkan mahasiswa lah ke tingkat selanjutnya gitu, supaya nanti bisa ikut Prada, PHDI gitu, nggak hilang ayah dan lain sebagainya gitu. Gimana kira-kira menurut Bli? Ya, itulah pentingnya tugas kita, terutama di Grand Design itu, untuk bisa memetakan potensi itu. Dan dari kolaborasi itulah sebenarnya antar organisasi itu punya kesepahaman. Jadi kapan kita harus di depan, siapa yang harus di depan, siapa yang harus mendukung, siapa harus mensupport begitu dari belakang, atau perannya itu yang di tengah siapa, yang di belakang siapa, yang di depan siapa. Itu kalau dengan kolaborasi, dengan adanya sinergi atau kesepahaman antar organisasi, tentu ketika bicara mahasiswa, yang di depan itu mahasiswa. Contoh yang sudah kami lakukan misalnya di pusat itu, ketika doa untuk kedamaian dan keselamatan bangsa dalam rangka pemilu damai. Itu yang di depan organisasinya adalah Pinadita Sanggraha Nusantara. Karena yang berdoa, urusan kesucian begitu, urusan dengan Tuhan, rohaniawan di kita itu kan Pinandita dan Pandita. Maka organisasi ini yang kita di depan dan yang lain-lain di belakang begitu. Tetap mensupport dalam konteks kolaborasi itu, dan kita bersama-sama melakukannya. Tapi yang lead program itu PSN gitu. Demikian juga kalau menyangkut isu-isu kebangsaan, apakah menyangkut isu ekonomi atau pendidikan, maka yang lead misalnya ada kadang-kadang Prajaniti, kadang-kadang ada KMHDI juga di depan untuk mengadres isu-isu tertentu begitu yang kaitannya dengan kehidupan berbangsa bernegara dalam konteks peran mahasiswa misalnya di bidang pendidikan gitu, atau bidang tata kelola pemerintah gitu kan, sudah kita bersama-sama melakukannya selama ini, dan itu di pusat Astunggaro selama ini sih sudah mulai kelihatan lah wujud kolaborasinya, termasuk dalam Pesamuan Agung kali ini Virgi. Seluruh organisasi Hindu tingkat nasional ini ikut menjadi bagian penting, terlibat dalam sidang-sidang, sehingga ketika ikut dalam sidang-sidang itu paham apa program Parisade, program bersama kita, sehingga setelah Pesamuan Agung isu-isu itu bisa juga langsung ditangkap oleh teman-teman kita di organisasi mahasiswa, Prada atau Prajaniti, sehingga setelah Pesamuan Agung itu mereka sudah punya bekal. Oh, itu yang akan kita rancang bersama. Oh, itu yang dibahas kemarin. Oh, kita ambil peran di mana nih gitu. Nah, dengan beginilah cara-cara kolaborasi seperti ini, kita harapkan siapapun yang menjadi host atau nge-lead sebuah kegiatan keumatan, kita berharap seluruhnya ikut dengan peran masing-masing, apakah di depan, di tengah atau di belakang begitu kan. Konsep Tut Wuri Handayani itu diimplementasikan juga dalam kehidupan berorganisasi kita begitu, Virgi. Ini benar-benar cukup menarik Bro ya, ngomongin masa depan Hindu ya, Hindu Indonesia khususnya. Ada tantangan nggak sih Bri selama entah itu merancang ataupun mengimplementasikan, ataupun bagaimana nih pendapat dari masyarakat kita yang Bli pernah temui atau dengar ketika misalnya berbicara tentang GDHDI ini? Ya, mereka berharap memang GDHDI tampil di depan gitu untuk mengelit sesuatu gitu. Itu memang mungkin ada kalanya bisa seperti itu, tapi secara desain kami itu harus memang tidak di depan. Kami ini di belakang organisasi ini merancang strategi gitu, dapurnya lah gitu. Itu yang harapan publik itu
berharap GDHDI di depan gitu. Ada juga seperti itu. Padahal kami menyadari yang di depan itu harusnya organisasi. Gitu. Yeah. Nah, dalam hal-hal tertentu itu yang diharapkan oleh publik, di mana kami merasa kami harus di belakang gitu. Harapan publik kami harus di depan begitu. Nah, yang berikutnya, kita ini GDHDI kan tim ad hoc ya, bukan berbadan hukum. Nah, karena bukan berbadan hukum, maka ada kalanya dalam hal pembiayaan sebuah kegiatan yang dirancang oleh GDHDI itu memang ada kendala gitu. Nah, ini yang tadi challenge kita. Tapi kalau semua stakeholder ini merasa perlu dengan grand design ini, mungkin ke depan kita berharap program-program dari masing-masing organisasi ini kita jalankan di grand design, kemudian sumber-sumber pembiayaannya misalnya terkait dengan program-program bersama itu bisa dari masing-masing organisasi, urunan begitu, berkolaborasi juga, tidak hanya dalam program, tetapi bagaimana merancang dan bagaimana mengeksekusi program bersama. Nah, itu yang juga kita harapkan, sehingga challenge mengenai apapun yang kita lakukan kan hari ini tetap kalau bicara langkah gerak itu ibarat mobil harus ada bensinnya kan, gitu ya. Betul. Nah, itu juga yang menjadi catatan selama ini di Grand Design, bahwa kami memang harus banyak merangkul bersama-sama sehingga gerak langkah bersama itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Seluruh organisasi untuk bagaimana Grand Design ini bisa juga berperan begitu lebih optimal, sehingga peran-peran itu tentu wujud dari representasi keberhasilan dari organisasi itu sendiri gitu. Jadi kalau grand design-nya sukses, pasti organisasinya juga sukses gitu. Iya, betul. Iya. Iya, kalau semisal grand design-nya ini sudah tercapai semua nih, Bli. Apa langkah selanjutnya, Bli? Menurut saya masih tetap perlu badan ini atau tim integrasi koordinasi tetap diperlukan. Karena apa? Tantangan yang dihadapi oleh umat dengan karakteristik era yang berbeda, cara pendekatan yang berbeda, strategi yang berbeda, tentu perlu juga cara-cara baru mencapai tujuan kita. Contoh misalnya kalau dulu Dharma Wacana, zaman dulu nggak ada medsos, itu melalui berkesenian, entah lewat arje misalnya, lewat wayang begitu. Hari ini mungkin itu nggak diminati, cara itu udah beda gitu. TikTok sekarang kan gitu. Iya, betul. Kemudian medsos yang lebih banyak berperan di kehidupan sehari-hari. Maka misalnya terkait dengan strategi pembinaan dalam konteks Dharma Wacana misalnya, pesan Dharma itu dulu melalui media seni seperti itu, sekarang medianya udah beda lagi, media medsos gitu. Iya. Nah, inilah perlu juga tetap kolaborasi bagaimana merancang program yang menarik untuk sasaran tertentu, misalnya genset ya harus segmennya itulah yang harus disasar, desain strategi pembinaannya seperti apa gitu. Jadi tetap harus perlu sih gitu. Ya. Iya, jadi tetap harus perlu ya Bli ya sampai kapanpun ya. Menurut Bli begitu, mungkin orangnya yang diganti nanti. Nanti harus ada regenerasi ya Bli. Harus. Kalau memang nanti targetnya rancang bangun grand design itu pada segmen genset begitu, mungkin yang perlu di depan itu di GDHDI ya ketuanya genset gitu. Iya. Gitu. Benar. Iya. Tapi kalau segmennya misalnya bagaimana pemberdayaan wanita, mungkin ketuanya perempuan, karena yang ngerti tentang perempuan kan perempuan itu sendiri gitu. Ya. Kira-kira demikian. Ya. Iya, cukup menarik Bli. Ya. Ada nggak harapan Bli nih untuk pembahasan Pesamuan Agung besok terkhusus untuk membahas mengenai rancangan GDHDI ini? Entah itu mungkin masukan-masukan, masalah-masalah yang selama ini kita hadapi kan cukup kompleks Bli ya, belakangan ini cukup kompleks, banyak terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Gimana, ada nggak Bli? Ya, kita berharap apa yang kita rancang keputusannya di Pesamuan Agung ini itu bisa menjawab tantangan keumatan kita. Ya, itu yang kita harapkan terkait dengan grand design. Tentu nanti kita punya rancangan, nanti kita akan challenge kepada peserta.
mereka yang lebih tahu kondisi daerah misalnya oleh Presiden daerah, kemudian organisasi-organisasi Hindu tingkat nasional juga bisa memberikan masukan. Sehingga terkait dengan grand design itu kan kita punya target-target ya yang sudah kita rancang. Nah, kita akan challenge peserta untuk bisa memberikan masukan, menyempurnakan itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Jadi dengan cara begitu kita berharap rancangan-rancangan itu termasuk grand design sendiri itu bisa akan terimplementasi dengan baik karena bersumber dari akar umat, masalah atau potensi yang dimiliki oleh umat, sehingga kita bisa mengimplementasikan rancangan-rancangan itu dengan baik. Nah, terkait dengan tadi juga pembunuhan mungkin maksudnya ulah pati ya, bunuh diri di Bali yang tinggi. Nah, ini juga menjadi rancangan keputusan yang dibahas, ada kajian yang mengenai itu dalam Persamaan Agung kali ini, karena kita ingin Bali pulau seribu pura dengan nilai-nilai Hindu yang adiluhung itu kenapa banyak yang bunuh diri itu. Nah, kami dalam Persamaan Agung kali ini membahas, mengkaji itu, kemudian mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi baik secara skala begitu. Kalau lebih banyak, kalau kajian kan skalanya gitu. Nanti ini skalanya juga sebagai umat Hindu yang percaya mengenai ulah pati itu adalah ada yang tertulis di kitab-kitab suci kita bagaimana harusnya orang tidak sampai melakukan itu. Nah, itulah yang kita berharap nanti rancangan ini juga bisa menjawab tantangan real. Ini kan tantangan real di masyarakat kita, terutama khususnya Bali. Jadi harapannya Persamaan Agung kali ini bisa menjawab tantangan di internal umat Hindu dan juga menjawab tantangan kebangsaan kita. Gitu, kira-kira demikian. Susuma Beli. Terima kasih. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dan pada saat Persamaan Agung besok, semoga harapannya bisa menjawab tantangan, entah itu tantangan internal ataupun eksternal yang akan dihadapi oleh Hindu, khususnya yang punya era sekarang generasi Z ya, yang sangat disorot Beli ini dengan berbagai karakternya. Tapi kita percaya bahwa generasi Z, khususnya umat Hindu, itu pasti adalah generasi yang akan menjalankan GDHDI, karena GDHDI ini adalah tugas kita bersama, kewajiban kita bersama. Dan di 2045 nanti yang menjadi patokan akhir Beli ya, kita nggak tahu nanti 2045 pasti akan ada lagi GDHDI-nya, tapi mungkin GDHDI dengan prioritas yang berbeda. Tapi 2045 adalah milik kita, sahabat Baskara, terutama generasi Z. Mungkin sekian untuk pembahasan mengenai GDHDI. Semoga ini bisa menjawab dari kegelisahan kita mengenai banyak permasalahan yang ternyata justru sudah diakomodir dalam GDHDI kali ini yang akan dibahas pada saat Persamaan Agung besok. Saya Virgi Eka, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.